dan membuang energinya ke lingkungan dengan temperatur lebih rendah. Nah, di dalam termodinamika kita belajar kekekalan energi, ya, bahwa energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, misalnya sistem kita ini menyerap panas, kemudian dia mengeluarkan energi berupa kerja. Bisa Anda lihat di bagian atas kecil saya coret-coret itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau Anda pakai HP mungkin akan terlihat kecil, tapi kalau pakai laptop mungkin cukup. Ya, jadi ada panas yang diberikan, QH, ada panas yang dibuang, QL, kemudian ada energi yang dihasilkan berupa kerja. Nah, siklus, ini sistem ini bekerja dalam sebuah siklus. Supaya dia bisa memanfaatkan panas ini, sumber panas ini menjadi kerja, dia bekerja dalam sebuah siklus. Nah, siklus teoritis yang paling efisien dalam memanfaatkan sumber panas ini, kemudian membuangnya ke lingkungan dengan temperatur TL, sumber panasnya TH, itu disebut dengan siklus Carnot. Jadi ini siklus ideal. Dia akan menyerap energi maksimal. Efisiensinya paling tinggi ini siklus Carnot. Tapi dalam kenyataannya siklus Carnot ini tidak ada. Ini adalah semacam idealisasi, model matematik. Sejauh apa efisiensi sistem real bisa tercapai kalau punya sumber panas dengan temperatur TH dan dibuang ke lingkungan dengan temperatur TL. Nah, kira-kira di situ bisa dipahami? Nah, kita review siklus Carnot. Sebenarnya di termo 1 dibahas siklus Carnot. Kenapa saya? Oke, maaf ya, saya di rumah ada dengan anak saya umur 4 tahun, jadi kalau ada gangguan mohon maaf ya. Karena dia sendirian aja, saya yang jaga dia. Mamanya pergi ke kampusnya. Kalau ada gangguan, ada interupsi, itu berarti ada anak. Ya, saya lagi ganggu. Oke, jadi siklus Carnot bisa kita lihat dia terdiri dari dua proses isotermal. Ini proses ya. Proses di mana temperaturnya konstan. Nah, itu isotermal namanya. Isotermal itu ada dua di siklus Carnot. Kemudian dua proses isentropik. Isentropik artinya apa? Entropi konstan. Nah, entropi dalam kurung S konstan. Bisa kita lihat di bagian di diagram TS sistem. Ini TS, temperatur, ini entropi, ini kubah. Dari sini ke titik puncak itu garis cair jenuh. Nah, sambil kita review lagi, ini titik kritis. Ini garis uap jenuh. Daerah ini daerah liquid. Apa? Subdingin bahasa Indonesianya, subdingin. Daerah di tengah ini campuran. Daerah di sini super panas. Oke, siklus Carnot itu dimulai dari proses 1 ke 2 itu proses isotermal, proses pemasukan panas pada temperatur konstan. Jadi isothermal heat addition in a boiler. Ini panas masuk pada temperatur konstan. Bisa nggak panas masuk pada temperatur konstan? Bisa nggak sistem
kehilangan panas pada temperatur konstan. Bisa aja. Itu Anda lihat di bab 1 ya, di bab 1 bab kedua. Proses perubahan fasa pada temperatur konstan. Ini fasanya cair jenuh, panas masuk, berubah menjadi apa nih? Uap jenuh. Nah, ini cair jenuh, ini uap jenuh. Anda lihat di sini. Temperaturnya konstan, tapi fasanya bisa berubah dari cair jenuh menjadi uap jenuh. Itu kenapa? Ada panas yang masuk. Jadi panas bisa masuk pada temperatur konstan. Kalau dalam perpindahan panas baru bisa berpindah kalau terdapat gradien temperatur. Tapi di sini bukan itu nih. Proses perpindahan panas ke sistem bisa terjadi pada temperatur konstan. Sehingga ketika dia mendapat panas, temperaturnya konstan. Jadi panas yang digunakan itu bukan untuk menaikkan temperatur, tetapi untuk merubah fasa. Itu disebut dengan panas laten. Panas laten. Ini lebih ke review ya, konsep. Nah, setelah di sini proses 2 ketiga terjadi pada entropi konstan. Anda lihat nih di sini S-nya S2 sama dengan S3. Nah, garisnya lurus. Ini berarti entropinya konstan. Ini adalah proses ekspansi, ya, penurunan tekanan dan temperatur. Ini terjadi pada turbin. Ini pada boiler. Ini pada turbin. Nah, disinilah energi dari panas itu diekstrak menjadi kerja. Turbin mengubah energi panas menjadi kerja. Kemudian di sini didinginkan di kondensor dari campuran dengan X yang tinggi, X-nya besar, ke ini masih campuran. X-nya lebih kecil. Besar ya, bukan. Nah, lebih besar, ini lebih kecil. Tempat nih. Kemudian di proses 4:1 kompresi, ya. Kompresi itu oleh pompa atau lebih oleh kompresor. Pompa juga mengkompresikan, ya, tapi kalau dia mengkompresikan artinya massa jenisnya bertambah. Sementara pompa itu untuk incompressible, jadi massa jenisnya tidak signifikan. Jadi walaupun istilahnya kompresi, kompresor alatnya, tetapi pompa juga merupakan kompresor karena dia mengkompresikan fluida. Dalam hal ini air, cuma efek kompresinya tidak signifikan. Jadi ini kompresi oleh pompa atau kompresor. Nah, inilah siklus Carnot, ya. Ada 2 proses isotermal. Ini terjadi pembuangan panas nih di kondensor pada proses ada panas dibuang ke QL, ini ada QH yang diserap dari sumber panas. Ini turbin menghasilkan kerja, ini pompa atau kompresor membutuhkan kerja, W in, W out. Oke, udah banyak coret-coret saya ini. Jadi tidak terlihat nih. Oke. Nah, kalau sumber panasnya temperaturnya lebih tinggi, TH-nya. Ya, bentuk siklus Carnotnya tetap seperti ini. Ada 2 proses isentropik, ada 2 proses isotermal. Nah, bedanya apa? Ini energinya lebih tinggi. Nilai energinya lebih tinggi. Namun, nah, untuk memanfaatkan sumber panas ini,
menjadi kerja, karena kita ingin nih diubah menjadi listrik, nanti kan termodinamika ide awalnya bagaimana mengubah sumber panas itu bisa menjadi kerja. Kalau dia sudah bisa menjadi kerja, menjadi mekanikal dalam bentuk energi dalam bentuk mekanikal, nah ini bisa diubah kemana saja, bisa diubah ke panas, bisa diubah ke listrik, ke panas lagi ya, bisa diubah ke listrik. Nah ini mekanikal ini bentuk energi yang paling mudah diubah. Panas langsung ke listrik itu sudah susah. Energi panas ini langsung ke energi listrik itu susah. Bisa tapi susah. Nah idenya gimana mengubah ke mekanikal, dari mekanikal baru diubah ke listrik. Nah, sumber panas untuk mengubah ini kita memerlukan kajian matematik. Untuk membuat kajian matematik diperlukan model. Model. Nah, siklus Rankine itu sejauh ini adalah siklus Carnot adalah sejauh ini adalah model untuk memanfaatkan sumber panas ini menjadi kerja. Supaya bisa dihitung-hitung berapa nih kerja yang dihasilkan, berapa sumber panasnya, berapa kerja yang dihasilkan. Nah, ini model namanya Carnot. Permasalahannya, siklus Carnot ini tidak cocok untuk alat-alat real di lapangan. Karena ada beberapa ketidakpraktisan dalam menerapkan siklus Carnot berkaitan dengan alat yang akan digunakan. Alat yang akan digunakan adalah pompa untuk bisa menghasilkan listrik ini ya melalui siklus. Ini pompa, turbin, boiler, dan kondensor. 4 alat yang dipakai untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga uap. Siklus Carnot tidak praktis karena ada beberapa hal, apa saja yang membuat ketidakpraktisan siklus Carnot ini dipakai sebagai model untuk pembangkit tenaga. Impracticalities, ada beberapa hal yang tidak praktis. Apa saja? Nah ini di sini alasannya. Nih proses 1 kedua kita terbatas. Limiting the heat transfer proses. Pada sistem dengan 2 fasa sehingga membatasi temperatur maksimum yang bisa dicapai. Jadi kita tidak di siklus Rankine ini sulit ya, karena apa? Ini ada 2 fasa. Di sini. Jadi susah untuk mendapatkan temperatur pemanasan dengan temperatur lebih tinggi, yang artinya apa? Energinya juga tinggi. Kalau kita mampu memanaskan air sampai temperatur setinggi-tingginya, kita juga akan mendapatkan energi yang lebih tinggi pastinya. Jadi itu kendalanya. Kesulitan mendapatkan temperatur yang tinggi, maksimum. Kemudian di turbin kendalanya, ini turbin dari uap jenuh diumpankan ke turbin. Nah, di sini fasanya adalah campuran. Nah, di campuran ini ada yang namanya moisture. Moisture itu kelembaban. Semakin lembab dia berarti semakin banyak cairannya, airnya. Jadi ini tidak praktis. Di turbin ini bisa menyebabkan korosi. Kalau banyak uap air, banyak air yang memasuki banyak air, fasa air ya, yang ada di turbin itu akan menyebabkan erosi. Karena turbin itu biasanya terbuat dari baja, material baja.
Nah, baja itu kalau kena air, uap air yang banyak, itu lebih mudah terkorrosi. Tetesan air ya, uap yang mengembun itu lebih mudah menyebabkan korosi. Nah, ini terjadi di fasa uap jenuh ke fasa campuran ini sepanjang ini. Nah, sehingga diinginkan, ini sudah banyak coretan sekali, pusing Anda nanti saya hapus dulu. Sehingga di kenyataan sebenarnya kita menginginkan, ini kan proses pemanasan ini. Pemanasan. Jadi pemanasannya tidak sampai di sini, tapi sampai di sini. Misalnya. Setinggi-tingginya, tergantung ke kekuatan material dalam menahan panas. Nah, kalau di sini diumpankan ke turbin, terlihat di sini fasa super panasnya masih banyak dibandingkan di sini. Kalau di sini dari uap, nah di sini lebih banyak droplet ini. Kelembabannya tinggi. Embun-embun itu akan membuat sudut turbin terkorosi, ya, daya tahan turbinnya jadi rendah. Sementara untuk mendesain turbin uap ini mahal sekali. Untuk membuatnya mahal sekali. Kemudian dari 4 ke 1, kesulitannya adalah kita kompresor yang mengkompres dua fasa. Ini dua fasa ini, campuran nih, ada cairan ditambah dengan uap. Makanya disebut dengan cairan. Tetapi kalau kita mampu membuat dia sampai ke sini, dingin dia sampai ke cair jenuh, ini satu fasa ini. Nah, mengkompres ini dengan pompa itu lebih praktis dibanding kalau mengkompres. Anda pompa digunakan untuk mengalirkan air, bukan mengalirkan uap air. Kalau mengalirkan uap air ya berat kerja pompanya. Oke, jadi Anda dapatkan alasan kenapa siklus Carnot tidak bisa dijadikan model untuk pembangkit listrik tenaga uap. Yang dijadikan model adalah siklus Rankine. Jadi kita akan ke depan ini akan mengkaji siklus Rankine. Nah, ada namanya siklus Rankine ideal. Nah, apalagi ini ideal, siklus Rankine ideal. Kita akan lihat sebuah siklus Rankine yang diberi label ideal. Nah, ideal bukan berarti efisiensinya 100%. Nah, tapi ideal artinya apa? Ini sebagai referensi efisiensi maksimum yang bisa dicapai oleh pembangkit listrik tenaga uap. Kalau Carnot adalah model siklus untuk dua reservoir panas, sementara siklus Rankine adalah model untuk pembangkit listrik tenaga uap. Jadi model Carnot tidak bisa dipakai untuk sini, untuk pembangkit listrik tenaga uap, karena dia tidak praktis. Ada hal-hal yang membuat dia tidak praktis seperti yang ada di slide ini. Anda baca lagi nanti 1 ke 2 apa permasalahannya, 2 ke 3, 4 ke 1 apa permasalahannya, sehingga muncul model baru yaitu yang disebut dengan siklus Rankine. Oke, sekarang kita akan tinggal tentang siklus Rankine. Oke, di siklus Rankine ini ada 4 peralatan, 1 boiler. Kalau di sini ya, boleh boiler, pompa, kondensor, dan boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Siklusnya bisa kita tinjau mulai dari pompa dulu, boleh, tapi dari boiler juga boleh, terserah. Di buku ini dia mulai dari pompa. Jadi di sini fasa cair jenuh nih,
Dia cairan, tapi dia sudah jenuh. Tapi dia masih cairan, artinya dia berada pada satu fasa. Nah, jadi dia mengatasi kendala yang ada pada siklus Carnot. Di mana siklus Carnot? Dia di sini tadi. Karena dia prosesnya adalah proses isothermal. Isentropik, sorry. Isentropik dari titik cair jenuh ini. Isentropik. Jadi dia berada di fasa campuran. Nah, ini tidak praktis kalau dipompakan fasa cairan. Efisiensi pompa akan rendah. Oke, masuk ke pompa. Nah, dikompres oleh pompa, apa yang terjadi? Temperatur naik, tekanan juga naik, tapi tidak signifikan kenaikannya. Jadi ini bisa diabaikan. Ini diabaikan. Ini ada kenaikannya sedikit. Ya. Sedikit sekali. Ya, slightly. Anda lihat di sini. Ini tekanan bawah, ini tekanan atas. Anda lihat ini kenaikan tekanannya ada sedikit. Nah, setelah masuk ke dalam boiler, panas diberikan oleh sumber panas, misalnya bahan bakar batu bara, minyak bumi. Jadi walaupun dia siklus tenaga uap air, tetapi sumber energi yang digunakan untuk mengubah fasanya dari cairan menjadi uap, kemudian berkondensasi menjadi dipanaskan lagi, itu bisa batu bara dan minyak. Atau sumber lain, nuklir juga bisa. Sumber panasnya bisa bermacam-macam, tetapi fasa fluida kerjanya tetap air, H2O, yang mengalami perubahan fasa dari cairan menjadi uap kembali ke cairan. Oke, ini bisa ngantuk Anda ininya jadinya. Anda boleh ambil kopi atau apa kalau mau, silakan, tapi jangan lari. Sekali lagi ya. Saya juga mulai ngantuk habis makan. Oke, setelah panas masuk, tentu temperatur menjadi naik. Nah, ini naiknya signifikan. Temperaturnya naik, tekanannya juga naik signifikan. Anda lihat di sini garisnya ini 1 ke 2 ini pompa, panas masuk. Belum tuh. Masih ada. Nah, lihat 2 ke 3 ini adalah cairan subdingin menuju cair jenuh. Nah, di sini jenuh dia. Terus dipanaskan terus. Dia melewati campuran sampai ke uap jenuh. Terus dipanaskan lagi sampai dia sampai titik 3. Nah, ini limit maksimumnya ini. Gue lagi atau apa? Ini dibatasi oleh apa? Kemampuan material atau kemampuan sumber panas menyuplai energi. Ini bisa setinggi-tingginya ini. Kalau kita sampai misalnya 1000 derajat Celcius, itu sudah meleleh enggak material? Material apa yang meleleh sudah di 1000 derajat Celcius? Besi cor udah meleleh atau belum? Halo, jangan-jangan Anda udah tertidur nih, katanya nggak ada lagi. Saya yang kami sendiri. Ada suara, terdengar suara, alhamdulillah. Apa? Material. Nah, belajar diagram fasa. Material. Di 1000 derajat Celcius itu material apa saja yang sudah berupa cairan tuh, sudah meleleh dia. Wah, lupa pelajaran materialnya. Aluminium di 1000 udah meleleh atau belum?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kenapa sudah titik lebur aluminium berapa? 600-an, Pak. 160, Pak. Ah, bagus ya. 600 Senang bisa derajat, Pak. kalau bisa jawab kayak gitu. Nah, jadi material ini complicated mesin ini gabungan dari ilmu teknik ini. Elektronya juga ada. Kalau di ITB ini dan UI ini materialnya sudah bidang khusus ini, metalurgi. Anda dapat semuanya kalau di teknik mesin umum seperti ini. Di UGM juga ada teknik mesin yang semuanya dipelajari. Materialnya juga, produksinya juga, konversinya juga. Nanti spesifikasinya mau. Di material itu orang teknik mesin punya pengetahuan dasarnya. Tapi kalau memang jalurnya ingin di material, baru nanti fokus di materialnya. Energinya mungkin lupa lagi. Tapi kalau sebatas sarjana teknik, Anda harus orang material harus menguasai orang bidang konversi. Tapi kalau sudah spesifik nanti ya enggak, walaupun masih beri alasan untuk enggak ngerti. Kalau saya ditanya material ya saya enggak dalam karena saya enggak interest sekarang kan udah beda bidang. Tapi saya masih ingat juga pelajaran-pelajaran diagram fasa itu sampai hafal oleh saya. Anda apakah hafal sekarang? Saya dulu ya beberapa tahun, tapi sekarang saya udah lupa. Diagram fasa kayak gini ya. Gimana? Ya kayak gini dia. Mesti ingat Anda. Di sini ada lagi nanti. Aja, Pak. Diagram FE. E3C, Pak. E3C, Pak. Mantap. Itu saya masih ingat. Ini apa sekali dulu nih. Tapi sekarang udah lupa detailnya. Kalau itu sampai temperatur di situ lah ya. Fasa cemented, fasa apa lagi, ferrit, apa itu. Jadi Anda jangan pilih-pilih. Oke, saya lanjutkan. Saya menyimpang tadi sedikit. Ini temperaturnya tinggi, tekanannya juga tinggi. Nah, ini energinya tinggi nih. Energinya tinggi sekali. Besar. Ya. Kalau Anda masukkan tangan Anda ke dalam boiler ini sekarang, tangan Anda berupa cairan jadinya keluar. Nah, energi yang tinggi ini masuk ke turbin. Ya. Jadi fasa keluar boiler sama dengan fasa masuk turbin. Nah, karena energinya tinggi, dengan temperatur yang tinggi, tekanan yang tinggi, energi yang tinggi itu bisa membuat turbin ini berputar. Nah, turbin didesain khusus sehingga dia mengakomodasi, bisa mengkonversi energi dari uap air ya, dan mengubahnya ke putaran poros ya, yang di turbin memiliki bentuk khusus menggunakan airfoil. Nah, di situ dia memaksimalkan energi dari uap air untuk dikonversi menjadi energi putaran poros. Nah, sampai di sini ini orang mekanikal, nanti dihubungkan ke generator. Nah, di desain generator itu orang elektrikal, bukan kita lagi. Kita sampai di sini tugas kita mengkajinya. Nah, setelah diekstrak, diekspansi di turbin, energinya diambil oleh turbin, dia keluar dengan temperatur yang lebih rendah dari ini, tetapi masih cukup tinggi. Temperaturnya turun, tekanannya turun. Ya, karena energinya sudah diambil, dia temperaturnya turun. Tetapi masih cukup tinggi. Ini terlihat di sini. Fasanya bisa berupa cairan, bisa berupa uap air, bisa juga masih super panas, bisa jadi. Nah, ini perlu didinginkan, dibuang energinya supaya dia kembali ke cair jenuh, supaya pompa bisa kalau di sini tidak didinginkan langsung ke sini, enggak mungkin, siklusnya tidak mungkin berlangsung karena di sini pompa tidak bisa, tidak praktis memompakan fasa ini.
tanpa kita membuang, ini pompanya akan rusak. Ini temperatur di sini masih tinggi, cukup tinggi tekanan di sini, sehingga dia harus temperatur di sini harus diturunkan dengan membuang sejumlah panas. Nah, ini terjadi di kondensor. Nah, setelah dia mencapai cair jenuh, dipompakan lagi. Nah, siklusnya berjalan sehingga nanti kita bisa menikmati listrik. Yang Anda nikmati listrik ini sekarang dari pembangkit listrik tenaga uap, inilah prosesnya. Jadi kalau Anda bekerja di PLN ini nanti mutlak ini mengetahui ini. Siapa tahu Anda nanti di divisi maintenance atau divisi riset. Anda perlu mengetahui cara kerja dari pembangkit listrik tenaga uap. Anda perlu mengetahui analisis dasarnya. Walaupun dalam kenyataannya nanti peralatannya akan terlihat berbeda, tapi komponennya tetap yang 4 ini. Peralatan-peralatan pendukungnya di lapangan mungkin berbeda dengan yang kita kaji di sini. Nah, namanya di sini hanya model. Yang namanya model tentu sesederhana mungkin. Oke, jadi 1, 2, kalau kita gambarkan dia adalah proses isentropik, karena isentropik S-nya konstan. Kedua, konstan pressure. Jadi di siklus Carnot tadi panas itu masuk pada di sini nih, pada temperatur konstan. Sekarang panas masuk pada tekanan konstan. Nah, siklus Carnot. Bedanya dengan Rankine itu pada tekanan konstan. Kemudian di turbin diekspansi dengan proses isentropik. Ya, energi dari uap diekstrak secara isentropik. Ini terlihat dari di diagram TS garis lurus. 3 ke 4 ini garis lurus. Kemudian panas dibuang pada tekanan konstan. Jadi siklus Rankine ideal itu terdiri dari 4 proses, 2 proses isentropik, dan 2 proses isobarik. Ini tekanan konstan adalah isobarik. Bar itu tekanan, iso itu sama. Isentropik, entropi itu isentropik ya, itu entropi, iso itu sama. Jadi sama, tekanan yang sama. Isobarik adalah tekanan yang sama. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini konsepnya dulu. Konsep ini perlu dimatangkan ini. Nggak apa-apa kita berlama-lama di sini, tapi paham. Soalnya nanti setelah konsep paham, baru kita masuk ke dalam hitung-hitungan. Konsep akan membantu kita melakukan analisis. Kalau konsepnya tidak kita kokohkan, nanti berubah sedikit variasi soalnya, analisisnya nggak bisa lagi dilakukan. Nah, jangan seperti itu. Jadi konsepnya harus dimatangkan, apapun bentuk analisisnya bisa diselesaikan. Karena kita memegang konsep dasarnya, prinsip dasar. Oke, silakan ditanyakan. Apa yang terlintas di kepala Anda selama saya menjelaskan dari tadi? Kalau ada keinginan untuk mengeksplor lebih jauh, silakan bertanya sebagai kesempatan. Belum kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mantap. Saya mau tahu, Pak, perbedaan mendasar antara pompa, boiler, turbin, dan kondensor ini apa aja, Pak? Oke, perbedaan mendasar dari pompa, turbin, dan boiler. Oke, pompa ini tugasnya untuk mengalirkan fluida. Kalau nggak ada pompa, fluida tidak bisa mengalir dalam sebuah siklus. Itu secara fisik ya, dia gunanya untuk membuat siklus ini berjalan karena fluida perlu melewati setiap peralatan ini. Jadi fluida itu sebagai medium untuk transfer energi. Ketika dia masuk boiler, dia menerima energi. Dia bawa energi itu ke turbin, kemudian dipindahkannya ke sudut-sudut turbin. Nah, terputar turbin tersebut. Nah, kemudian dia berpindah ke kondensor.
kemudian kembali ke pompa. Itu dilakukan oleh pompa. Kalau nggak ada pompa, dia nggak bisa ngalir seperti itu. Nah, secara teknis, pompa itu gunanya untuk menaikkan tekanan fluida. Jadi dari sisi masuk ke sisi keluar itu tekanannya meningkat sehingga dia bisa mengalir. Nah, kalau Anda sudah ambil PFT ya, di sini terjadi tekanan vakum ini akibat proses perputaran dari proses pompa sehingga ini menyedot. Karena tekanan di sini lebih tinggi dari di sini, karena di sini vakum dia mengalir. Kemudian di sini berputar, tekanannya juga bertambah, menumpuk di sini dan terdorong ke sini. Itu kira-kira prinsip kerjanya. Nah, kalau di kajian termo, pompa ini Q-nya 0. Nah, jadi dia adiabatik ini. Dari fungsi kerjanya untuk mengalirkan fluida, dia tidak ada perpindahan panas atau perpindahan panasnya tidak signifikan. Kemudian dia membutuhkan kerja. Nah, kalau dari persamaan energi, ya, Q kurang W sama dengan delta H. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pompa persamaan ini. Q-nya 0 sehingga W sama dengan min delta H. Kenapa min? Karena dia membutuhkan kerja, makanya tandanya negatif. Nah, boiler itu seperti panci Anda untuk merebus air. Kalau Anda merebus air, ini ada pemanas, ini gambar lilin. Panas masuk ke air di sini, kalau Anda ini air ya. Nah, nanti muncul uap terlepas ke udara. Nah, ini sebuah boiler namanya. Tetapi di dalam dunia industri boilernya lebih tidak. Ini tekanannya 1 atm ini, 1 atm tekanan kerja. Tapi di boiler di industri tekanannya dibuat lebih dari 1 atm sehingga dia mampu menampung temperatur sampai 500 derajat Celcius. Ya. Jadi tekanannya tinggi. Ini boiler, apa beda antara 4 komponen ini? Pompa untuk menaikkan tekanan sehingga fluida bisa mengalir. Boiler tugasnya untuk memanaskan fluida sampai temperaturnya tinggi. Turbin gunanya untuk mengambil energi fluida dan menghasilkan kerja. Jadi ini menghasilkan kerja, ini menyerap kerja, ini menyerap panas, dan ini membuang panas, kondenser. Kondenser ini merupakan heat exchanger. Jadi panas bisa dibuang dengan menukarkan panas dengan yang lain. Misalnya ini ada pipa mengalir fluida panas. Supaya keluarnya lebih dingin, T-nya lebih kecil dari T masuk ini. T1, T2, di mana T2 harus lebih kecil 1. Sejumlah panas harus kita buang ke lingkungan. Dengan cara apa? Ya, kita bertukar panas dengan udara dengan mengipasnya. Nah, dikipas sehingga tukar. Atau kita beri fluida di sini, kita alirkan fluida di sini sehingga dinding-dindingnya berkontak, panasnya jadi terbuang. Jadi ini di kondensor, tapi tidak dinampakkan oleh Anda di sini. Di sini hanya dibuat diagram seperti ini. Ini kondensor. Jadi pertanyaannya apa tadi? Apa perbedaan keempat alat ini? Iya, Pak. Siapa tadi? Ya, dari fungsinya itu. Dari fungsi perbedaannya ini fungsinya untuk mengalirkan fluida. Ini untuk menyerap energi panas dari sumber panas. Ini gunanya untuk mengkompresi fluida sehingga fluida bisa mengalir. Ini kalau secara fisik kita lihat. Tapi kalau secara teknisnya mengkompresi, menekan fluida sehingga tekanannya naik. Ini kalau Anda tanya oleh orang, apa gunanya pompa? Kalau kapasitas kita seorang teknik mesin, alat untuk menaikkan tekanan fluida. Nah, itu kan. Ketika dia dikompres, tekanannya naik. Kompresor juga. Fungsinya apa? Menaikkan tekanan
fluida. Kalau jawabnya orang awam, apa fungsi pompa? Gunanya untuk mengalirkan air dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu guna pompa. Kalau kapasitasnya orang awam. Tapi kalau Anda sudah spesifik, ini orang teknik mesin, kalau yang bertanya misalnya konteksnya bidang teknik mesin, Anda harus jawabnya spesifik. Pompa fungsinya apa? Untuk menaikkan tekanan. Sehingga dengan demikian fluida bisa mengalir. Boiler gunanya untuk menyerap energi dari sumber panas. Misalnya dari batu bara, dari minyak yang dibakar. Turbin fungsinya untuk menyerap energi dari panas yang sudah dari fluida yang sudah panas, yang sudah dalam fase super panas, yang memiliki temperatur tinggi, tekanan tinggi. Menyerap energi kemudian mengubahnya menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Kondensor fungsinya adalah membuang panas dari turbin supaya fasanya bisa kembali ke fasa cair jenuh untuk bisa dipompakan lagi. Jadi fungsi secara ringkas kondensor untuk membuang panas dari fluida yang keluar dari turbin. Oke, baik sekali pertanyaannya. Kira-kira itu ringkasannya. Ini mengkompresi fluida, ini menyerap energi panas, mengekspansi atau mengubah energi panas menjadi kerja, ini membuang panas ke lingkungan. Ini menyerap dari sumber panas, ini membuang ke lingkungan. Oke. Kira-kira itu? Ada lagi pertanyaannya? Apakah puas dengan itu jawabannya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini nanti Anda cari lagi definisinya, jangan puas dengan jawaban saya, sehingga jawabannya tervalidasi. Ya, benar atau tidaknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian rumus-rumusnya. Nah, jadi di sini disajikan rumus-rumus ringkas, di mana konsep dasarnya adalah di termo 1. Nah, untuk bisa memahami dari mana datangnya rumus ini, Anda bolak-balik buku termo 1 Anda lagi. Tapi kita bisa dengan cepat juga mengkajinya di sini. Kalau konsep di termo 1-nya sudah cukup banyak Anda hadapi, ya, kita akan langsung mudah ya memahaminya. Oke, satu kedua. Ini di pompa ya, kita tinjau di pompa dulu. Ini secara keseluruhan ya, persamaan energi, steady flow energy equation, Q kurang W sama dengan delta. Atau kalau untuk steady, energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar. Nah, ini Anda pegang. Kalau dia steady, energi yang masuk itu harus sama dengan energi yang keluar. Ini sama-sama dua-duanya. Harus mahir menggunakan ini. Kapan Anda gunakan ini, kapan ini. Tahu dua-duanya bisa. Anda akan tahu nanti dengan learning by doing. Ini sama, ini pada dasarnya ini sama. Kalau Anda menggunakan ini konvensi standarnya ini kalau sistem. Kalau menggunakan persamaan ini, masuk, keluar, ini Q. Kalau masuk ke sistem, itu tandanya positif atau negatif? Ini W kalau keluar dari sistem positif, Q negatif, ini positif, W-nya negatif. Nah, kalau Anda gunakan persamaan ini konvensi tandanya. Ya, jadi kita tinjau di pompa, karena pompa Q sama dengan 0. Nah, persamaan energi per satuan massa, ini persatuan massa ini. Energi yang dibutuhkan oleh pompa, atau W-in, W pompa, per laju aliran massa, itu menjadi W kecil. Nah,
Ini W besar per laju aliran massa menjadi W kecil. Sehingga ini W pompa adalah entalpi keluar di titik 2 ini dikurang entalpi masuk. Kenapa energi di sini lebih besar daripada di sini? Karena dia dikompres, tekanannya lebih tinggi, temperaturnya lebih tinggi, jadi energinya juga lebih butuhkan kerja. Kalau negatif, kalau positif, sistem menghasilkan kerja. Nah, inilah persamaan energi untuk pompa, hukum ke-1 termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini. Jadi persamaan energinya adalah W H2 dikurang H1. Nah, energi pada pompa ini juga merupakan Pak, mohon maaf Pak. Suaranya hilang-hilang timbul, Pak. Tes. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Audionya hilang Pak. Pak. Suara Bapak tidak terdengar, Pak.